Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barika tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini semua para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah kita semua bisa bertatap muka dalam suatu majelis. Mudah-mudahan atas syafaat Rasulullah, atas niatan kita semua dari rumah sampai tempat ini padepokan untuk ngaji bareng-bareng, mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang hasanah fid dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah, banyak sekali hal di antara kehidupan ini, tak terlepas di antara satu sama lain berbeda dalam ragam coraknya untuk menerjemahkan kehidupan perilaku. Akan tetapi di dalam siklusnya hidup, manusia harus paham, harus mengerti bagaimana sepak terjangnya dalam muamalah secara dohiliyah dan batiniah ini. Selalu kita kontrol, selalu kita waspadai dan berintrospeksi, mengevaluasi dalam diri pribadi dalam arti muhasabah. Terlepas di antara itu ada suatu pengabaran yang sangat kita patut syukuri, la in syakartum la azidannakum. Betapa kalau kita banyak mensyukuri akan nikmat Allah, pasti Allah akan menambahkan suatu nikmat kepada kita semua Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk sebelum terjadinya kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah mengabarkan. Sebelum kita dicipta, bahasa orang Jawa ya, sebelum kita dibentuk secara basariah ini, walaupun secara yang latifah di dalam bentuk janin kita, ini kita sudah diberi pengabaran oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Inilah yang kita patut mensyukuri akan nikmat. Jadi nikmat itu bukan hanya satu bentuk tajir, ya Bapak Ibu, bukan hanya suatu rezeki pasaran duit, derajat, pangkat, kedudukan, kemewahan. Tidak, tapi kita bersyukur dengan adanya kita diciptakan oleh Allah, akhirnya kita tahu namanya dunia. Jarang sekali dipikirkan. Disitulah Allah mengkabarkan dengan jelas dituangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sudah jelas dikabarkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa itu dikabarkan? Kepada malaikat. Jadi sebelum kita diciptakan, Allah ini sudah memberi kabar kepada malaikat. Disitulah yang mana kita ini harus sangat bersyukur. Ja'ilun fil ardi akan membuat seorang manusia menjadi khalifah di muka bumi. Ya kita inilah, baik perempuan atau laki, dalam wujudnya ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan gelisah dalam menerjemahkan kehidupan ini Bapak Ibu. Kita harus banyak syukur.
Kapan kita berdoa untuk dihidupkan di dunia? Kapan kita berdoa diciptakan sebagai manusia, sebagai hamba Allah? Ternyata dengan kehendak kodrat irodat Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita tercipta seperti saat ini. Ini bentuk salah satu sifat Rahman Rahim Allah. Disitulah letaknya syukur yang paling tinggi, syukur yang paling agung, yang patut kita haturkan kepada Allah. Perbanyak akan syukur itu. Dimana di saat kita sudah terjadi menduduki di dalam alam raya ini atau dunia ini, satu tugas emban yang patut bagi Allah serukan kepada hambanya, yaitu selalu dia ingat dan beribadah kepada. Tidakkah sering disodorkan oleh para alim, para ulama, sedangkan Rasulullah yang membawa wahyu menyampaikan, tidakkah Allah menciptakan segolongan jin dan manusia untuk beribadah kepada. Di konteks ayat, sambungan dari keterangan yang diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita hakikatnya tidak boleh menghamba kepada selain Allah. Contoh duit dah, ya. Kita cinta duit daripada cinta Allah, padahal kita ini dicipta dari Allah. Sedangkan duit adalah materi yang dibikin oleh sesama manusia. Kenapa tapi kita kadang-kala terseret, terbawa oleh nafsu yang tidak kuat membendung diri, akhirnya kita terbengkalai di dalam menerjemahkan kehidupan ini. Tidak cinta kepada Allah, lebih cinta kepada duit. Gara-gara orang rumah tangga bisa berpisah karena apa? Duit. Bisa frustasi karena apa? Duit. Kedudukan yang mulia dianggap oleh Allah bisa jatuh karena apa? Duit. Di sini letaknya itu kita tinggalkan pada hakikatnya nanti itu hanya sebagai prasarana untuk kita memenuhi hak kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kalau dibandingkan nafas yang diberikan oleh Allah mahal mana? Berarti yang mana? Arti duit apa arti nafas? Arti nafas. Inilah. Jadi kita bersyukur banyak kepada Allah. Siapa hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur, mensyukuri akan nikmat yang awal adalah penciptaan sebagai manusia, itu yang paling Allah cintai, yang paling Allah senangi, karena dia punya tugas pada hakikatnya untuk menjadi seorang pemimpin, khususnya bagi orang laki-laki ya bapak-bapak. Ini harus bisa pimpinlah akan diri kalian semua. Walaupun bagi sendiri juga memimpin akan diri kami sendiri. Sebelum memimpin di bangsa, diri keluarga atau di lingkungan, harus mutlak pertama awal adalah diri kita sendiri, kita sendiri. Jangan memimpin kepada seorang lain kalau dirinya belum bisa dipimpin. Sudahkah berani mengatur dari nafsunya? Sudahkah bisa menundukkan dari hawa nafsunya? Ya inilah letaknya. Kalau kita menjadi khalifahnya Allah, berarti lawan kita adalah nafsu. Nah, ini konteksnya nanti tahu penerjemahan arti fakta kehidupan Anda semua. Antum-antum ini akan tahu. Ya. Tidak semudah. Jadi hidup ini mensyukuri, menjalani, menikmati, tapi pada dasarnya harus konteksnya mengikuti apa yang menjadi aturan sunnah. Tidak bijak dengan sembarangan coro Jawa nih wong Jawa karepe dhewe. Tidak boleh semaunya, seenaknya sendiri. Ada aturan namanya agama, itulah sehat. Tapi betapa Allah mulianya, betapa Allah begitu agungnya. Walaupun kita semua Bapak Ibu yang pada hadir saat ini
Bila mana kita menerjemahkan di dalam suatu kehidupan ini atau di dalam pekerjaan aktivitas secara rutinitas di dalam kekeluargaan membina di dalam kekeluargaan atau bertetangga atau bermasyarakat, Allah tidak membebani. Kenapa? Jelas sudah memberikan salah satu ukuran barometernya di dalam setiap manusia antara satu sama lain tidak sama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bahwa Allah katanya ya tidak akan membebani kepada seseorang hambanya sesuai dengan kesanggupan. Contohnya katakannya, kalau kita umpamanya Allah yang mentakdirkan diri kita semuanya dalam artian kita dikasih dalam istilah gampang dah kita dalam soal rezeki, ibarat aja rezeki satu pot begini ya. Ini yang kesetiaan hari sudah tertulis di Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta yang satu ember, satu kali mungkin terjadi sia-sia. Tapi tidak menutup kemungkinan di antara kita untuk ikhtiar dan usaha itu yang dikuasakan. Tapi tidak bisa semua ideologi, teologi kita atau pola pikir kita tidak akan bisa menerobos dalam takdir. Ya, ini yang perlu kita kaji. Makanya kita akan merevisi, mengevaluasi di dalam diri kita. Akhirnya tahu, ya ibaratnya naik tangga kita cuma setingkat, mau yang tinggi jatuh, nggak mampu. Terus tanya, apa nggak boleh bahkan kita mencari mempunyai cita-cita? Boleh. Siapa yang nggak boleh? Manusia maklum, ya. Sifat tergesa-gesa, sifat ingin suatu memiliki kesemuanya. Ini boleh, tapi tidak bisa menerobos takdir Allah. Ya, ini harus kita pahami. Jadi agar diri kita, hati kita, rasa kita, jiwa kita ini tak tergoreskan di dalam ajakan-ajakan nafsia yang akan membawa mudorot diri kita. Ya kalau kita istilahnya ditakdirkan orang miskin, kenapa kita ditakdirkan orang miskin? Ya kita terima. Masa mau request lagi kepada Allah? Tidak mungkin dong. Jadi Allah itu tidak bisa ditanya, hanya kita munajat. Ya, Allah itu tidak bisa ditanya, tapi Dia mendengarkan atas doanya banyak. Ud'uni astajib lakum, maka berdoalah engkau kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Dan disinilah konteksnya Bapak Ibu, kita harus yakin dengan doa kita bahwa pandangan sudut kita, ya husnudon kita kepada Allah dengan baik, karena yang menyambutkan setiap doa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini letaknya. Kan dari itu Bapak Ibu banyaklah kita berpikir, ya kita ayo renungi, kita banyak mentafakuri dalam diri, dalam kehidupan ini, atau di dalam rumah tangga, atau di dalam kantor, ataupun di dalam sama-sama di dalam pekerjaan. Kita taruh kepada posisi kita, bagaimana kita ini di hadapan Allah dan bagaimana kita di hadapan berinteraksi sesama manusia. Kenapa Allah menciptakan makhluk manusia dengan makhluk yang lain tidak sama? Perbedaannya di mana? Karena akhlak. Ini yang utama. Setinggi ilmu apapun kalau akhlaknya tidak tepat, dia pun jatuh seperti tidak ada harganya. Tapi kalau itu orang yang jahil, orang yang bodoh, tapi akhlaknya dia baik secara lahir dan batinnya, dia berbudi pekerti yang luhur, sopan santun, tata krama, dan tahu aturan agama, dia diangkat oleh Allah. Jadi kembali kepada diri kita. Makanya Allah tidak membebani kepada setiap hambanya. Kalimat membebani inilah, tapi manusia tidak mau menerima dengan rasa lapang dada. Bukan buat suatu alasan, ini tidak boleh.
tolak ukurnya di dalam diri kita semua masing-masing. Mungkin kita hanya kekuatannya, maaf Bapak Ibu ya, kita hanya bisa istilah bahasa membeli sepeda ontel dengan penghasilan setiap hari 30-40 ribu, mau mengambil motor yang yang sekarang ini loh ya, yang baik itu NMAX ya, yang Matic yang langsung ceng-ceng ya, yang harganya berapa itu? 32 ya, kayak ular aja ya. Jadi kemampuan kita 30-40 ribu tiap bulan suruh bayar berapa? 900 atau 1 juta. Dari mana hasilnya? Akhirnya mata kita bingung ya, nafsu kita mendorong diri kita, akhirnya kinerja kita tidak baik, tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram, tidak bisa membedakan, apalagi masuk di subhat. Hati-hati Bapak Ibu ya, karena nanti ada pertanyaan, sumalatus aluna yauma'idin anin na'im, akan aku pertanyakan semua nikmat, dari mana kamu mendapatkan hasil ya. Ini ditanyakan sudah di dunia. Umpama aja kita berbuat salah ya, umpama ada orang ngajak teman kita makan atau minum di warung kopi, kita tidak ngikut berbuat, hanya ngikut di situ ketemu saudara atau teman yang kebetulan saat itu dia melakukan hal yang dilarang oleh agama, juga larangan pemerintah, bahwa dia mengambil barang orang, terus kita mengikut. Nah, kita diinterogasi juga ini, padahal kita tidak melakukannya. Hati-hati ya, kita ikut minum, kamu dengan siapa, kata Pak Polisi, ditanya begitu, dengan siapa kamu, ayo, dia bingung, saya tadi minum sama si A, si B, akhirnya dipanggil oleh Pak Polisi, ditanya, diinterogasi. Ini hati-hati, makanya dipertanyaan. Di dunia aja hukum pemerintah ditanyakan kamu dari mana ya, itu ditanyakan. Bila mana terjadi suatu kesalahan, kriminalitas, itu pasti terjadi, apalagi kita di hadapan Allah. Hukum ini berlaku, pasti ditanyakan dari mana kamu cari duitnya, dengan cara halal atau haram ya, kamu kok kaya betul sampai begitu miliaran triliunan, bener enggak? Ini harus kita ya, kalau kita hidup di dunia terus enak ya, sudah sembarang kita kerjain, nah, ini bakal mati ya. Ya kalau mati kita kembali, di situ akan suatu pertanyaan. Dan pertanyaan ini bagi siapa? Kata Allah, ditanyakan ke tiap hamba Allah. Maka bagi orang-orang yang beriman, dia mengimani dengan yang khair. Kalau ada orang mati, ya udah mati, kembali kita asalnya dari tanah, balik kepada tanah, udah beres, nggak ada apa-apa. Ya, kalau macam itu enak. Tidakkah di situ alladzina yu'minuna bil ghaibi? Ya, jelas bahwa yang dipanggil, yang diberikan informasi oleh Allah siapa? Orang-orang yang percaya dengan gaib. Jadi kita ada surga, bahasa ya, kalimat ini gaib. Neraka bahasanya ini gaib. Ya, semua bab rezeki aja juga gaib. Berarti pertanyaan kubur juga gaib. Nah, bagi siapa? Bagi orang-orang hamba Allah yang mempercayai. Nah, ini ya maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tidak percaya, ya berarti tidak punya Tuhan. Ya, enggak percaya. Di situ sudah jelas. Zalikal kita pula di ayat depannya, la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa ini tidak ada suatu keraguan, keterangan ini menjadi kitab, jadi catatan diri kamu, jadi pelajaran kamu. Bagi siapa? Petunjuk ini kalau engkau mengikuti akan kalam-kalam, kata Allah. Jadi petunjuk bagi siapa? Orang yang muttaqin. Orang muttaqin adalah orang yang takwa. Nah, orang yang takwa itulah orang yang beriman ya. Jadi konteksnya cara kita menganalisa, cara kita berpikir, cara kita mentafakuri di dalam penerjemahan hidup ini harus dengan dasar iman amanah kita. Bila kita benar iman kepada Allah, insya Allah segala secara lahir dan batin kita ini
pasti tertuntun, terbimbing ke jalan ridho Allah. Di sini Bapak Ibu jelas ya bahwa setiap manusia apa yang dikandung di dalam jiwanya, dalam arti qalbunya, ini selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di alam keterangan ketuanya Rasulullah adalah a'malu bil niyati. Ya. Kenapa amalnya yang bisa disodorkan lebih awal? Dan amal zahiriyah ini adalah mengikuti dari yang batin. Tidak bisa terpisahkan antara zahir dan batin. Ya kalau baiknya kolbun atau mata hatinya, fuadnya kalau bahasa tasawuf ya ini kalau sudah dia tingkatannya sudah musyahadah, dia juga makrifat kepada Allah dalam ilmunya, dia selalu bersama kepada Allah, dia pasti mengikuti jalan-jalan Allah. Tapi kita mengenal kalimat Allah tidak bisa menerjemahkan bahwa kita tidak bisa musyahadah kepada Allah. Kenapa? Karena terdinding sadawa min qalbihim di dalam diri kita, bahwa dinding yang paling berat di diri kita adalah nafsu diri kita sendiri. Tidakkah Rasulullah menyampaikan setelah dia dari perang Badar, dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kalau istilah bahasa kita habis perang dengan taruhan nyawa ini, ya, dalam perang apa aja lah di situ waktu itu terjadinya sejarahnya itu dianggap kecil oleh Rasulullah karena Rasulullah paham tentang nafsu dan paham tentang makrifat kepada Allah. Tanya di salah satu sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa dianggap kecil ini perperangan ini atau jihad ini, padahal kita dengan taruhan nyawa kita? Itu kecil, kata Rasulullah. Tapi kamu ini setelah melakukan hal jihad dengan pertaruhan jiwa raga kamu, tapi ada yang lebih besar, yaitu perang dengan hawa nafsu yang ada di diri kamu sendiri. Ya, kalau bahasanya orang makrifat, ya Aulaluddin makrifat tuh. Jadi awalnya adanya agama harus mengerti tentang Allah. Makanya di situ man arafa nafsahu. Ya. Man arafa nafsahu. Barang siapa yang mengetahui akan cacat diri pribadinya, hati nuraninya, kejelekan, ya, kebusukan di dalam jiwanya, di hatinya, dia tahu dalam perilaku gerak-gerik hatinya, maka dia akan mengetahui akan Tuhannya. Fakot arobaro akan mengetahui sifat-sifat baiknya Allah. Tapi manusia banyak sekali yang tidak memperhatikan ini dan tidak mengkaji ini. Dia maunya mengikuti akan kemauannya sendiri. Coba ayo kita kembali kesadaran yang tinggi di dalam diri kita. Benar ini, praktekkan betul. Siapapun orangnya yang rasa dengki di dalam hati, iri, takabur, sombong, ya bangga diri, atau sok pamer, ya segalanya yang membuat dinding-dinding diri kita kepada Allah, coba kita lepas, coba kita buang, kita ganti dengan sifat-sifat Allah yang khair, yang baik, ya as-sabur, yang sabar, ya harus kita tanamkan as-shadiq, yang jujur, tanamkan di diri. Siapapun yang menanamkan akan sifat-sifat Allah di dalam dirinya, insya Allah segala apapun kinerja antum kita semua akan dituntun ke jalan-jalan ridho Allah. Siapa yang berbalik di dalam dirinya mengikuti akan yang nafsunya, dia akan mendapatkan salah satu bentuk di dalam perjalanannya, pasti dia menemukan kesulitan, karena di depan tadi hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dan takwa ini dalam arti dohir batin, bukan dalam arti kita sudah sholat takwa, belum tentu. Maaf ya Bapak Ibu,
kita puasa tanpa. Ya kalau secara syariatnya kita mengikuti akan sunnah Rasul, taat Rasul. Tapi di dalam hati, karena Allah melihat qalbul mukmin ba'idullah, yang dipanggil itu tetap hatinya orang yang beriman. Kenapa sih Allah begitu tanya terus kepada di dalam Al-Quran 6.660 ayat yang dipanggil yang banyak yang beriman. Ya ayuhan nas, manusia itu sedikit sekali. Nah inilah, jadi kata kalimat yang dipanggil iman ini oleh Allah adalah derajat yang diangkat oleh Allah kepada hambanya. Nah disinilah letaknya, menunjukkan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, apapun ini sebenarnya ada suatu kalimat yang mana ketua Rasulullah telah menyampaikan, telah ada suatu catatan yang khusus. Ya kalau secara kita ambil dari bahasanya, artinya aja, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menjadikan adanya seluruh alam bumi dan langit dalam langkah atau dalam kurun waktu 50.000 tahun, ini telah mencatat, telah menulis di dalam apa yang ditakdirkan kepada manusia. Makanya jodoh, pati, jika mau rezeki tidak bisa. Tapi ini bisa kita lakukan dengan langkah yang baik, dengan cara berdoa. Jadi Allah itu senang kepada hambanya yang berdoa. Karena berdoa ini walaupun di situ sudah ketentuan Allah mentakdirkan kita orang yang celaka atau kita orang yang selamat. Kalau kita tidak dengan cara berdoa, ini salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana manusia tidak mau berdoa kepada Sang Penciptanya, dia katakan kata Allah, kamu adalah orang yang sombong. Ya, di sinilah letaknya Bapak Ibu. Makanya perlunya kita itu munajat, karena bentuknya munajat kalau kita hakikatkan, ya ini adalah interaksi kita, miskomunikasi, dialog di antara hamba dengan Robnya adalah dengan cara doa. Tidakkah di dalam sholat kita gerakannya mulai takbir sampai salam, di dalamnya ada kalimat-kalimat bacaan itu yang untuk umpama dah kita ambil aja, kita baca iya karena butuh, artinya apa? Kami hanya menyembah kepadamu. Umpama jawab oleh Allah bagaimana? Benar, kamu aku ciptakan, kamu hanya khusus menyembah kepadaku atau berbakti kepadaku. Nah ini satu ya. Yang kedua, wa iya karena ta'in, dan ya Allah kami memohon pertolongan kepadamu. Akhirnya Allah mengatakan bagaimana cara ini ya. Maaf Bapak Ibu, tadi saya ambil suatu gambaran bahwa Allah mengatakan benar, kamu minta pertolongannya hanya kepadaku. Ini jawabannya. Jadi itulah inti di dalam sholat, kita harus paham. Bukan hanya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak tahu arahnya kemana. Ya, Al-Quran aja ada artinya. Setelah kita pahami artinya, kita tahu maknanya. Disinilah letaknya. Maka Allah tidak akan membebani kepada semua hambanya. Dia sesuaikan dengan kadar kemampuannya atau kesanggupannya. Jadi jangan sering mendolimi akan diri pribadi, karena dalam takdir Allah itu gaib. Pun kita mengetahui dalam menerjemahkan daripada kesanggupan kita, ini pun yang gaib. Ya kalau kita lihat istilahnya HP ini enak tahu, sedangkan di dalamnya aja gaib kok. Bentuknya cuma begini kan. Ayo coba kita pintas, ya kita tunjuk keluar enggak, gaib enggak? Ibarat begitu. Kalau hati kita sentuh,
Coba kita ala bizikrillah, kita menyambut berzikir kepada Allah. Dekat nggak Allah rasanya? Hah? Kalau kita sering menyebut Allah, 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 dekat nggak Allah rasanya? Kalau kita tidak pernah menyebut, jauh nggak? Ya jauh. Jadi ini konteksnya kehidupan ini. Bila mana kita yang dipikirkan dunia ini, tidakkah dunia ini sudah disodorkan oleh Allah hanya sebagai perhiasan, sandiwara? Kenapa kita ini terjerumus sampai ke dalamnya, tidak akan tahu, mengerti akan kemana kita akan kembali? Tidakkah Imam Syafi'i telah sering mengundang kepada semua di saat zamannya, selalu dia pakai mengundang kepada semua orang, diundang ataupun siapa yang datang, dia ceritain dia tadi soal kematian. Imam Syafi'i itu menceritakan setiap yang datang kepadanya itu pasti diceritakan kematian. Kalau kita datang kemana aja yang diceritakan bukan kematian, tapi yang diceritakan harta benda, akhirnya pola pikir kita pasti terjerumus, nggak akan ingat, ya seakan-akan rasanya hidup selamanya. Tapi Imam Syafi'i pandai, siapa orang yang datang saya ceritain dengan mau tahu kematian, cerita-cerita kematian, biar apa? Hatinya lunak. Cobalah Bapak Ibu datang ke alim ulama, meminta fatwa sering-seringlah. Apa? Itu minta fatwa untuk kolbun atau hati ini akan menerjemahkan dengan baik. Nah kalau kita datang kepada yang bukan, artinya yang diceritakan ya apa bisnisnya, gininya, ya sama terseret ini, ya akal pikirannya ini terseret, berangan-angan khayalan kosong. Padahal ada kemampuan, Anda semua tidak mampu, antum tidak tahu kadar kemampuan ini. Ya kalau istilahnya ya kita hanya buruh, mau yang menjadi ingin kinerjanya yang lebih tinggi apa mampu? Tidak mampu. Ya kita sadari, kita terima, kita syukuri. Kalau kita hanya sebatas sebagai seorang buruh. Inilah letaknya Bapak Ibu. Pada hakikatnya kami sampaikan bagi ngaji bareng-bareng ini bahwa saya tegaskan kembali, Allah tidak membebani kepada seseorang siapapun kecuali dengan kadar kesanggupan. Jadi nikmat untuk menyelami ya daripada nikmat dan pujian. Jadi nikmat yang awal adalah kita sudah diciptakan di dunia. Kedua, dalam mengarungi kehidupan ini adalah semua dalam arti ujian. Siapapun yang diuji oleh Allah dengan berat, dia pasti akan diberikan dalam Allah itu dikemudahan. Karena buktinya jangan mengaku iman kalau belum diuji. Ya, saya ulang lagi, jangan mengaku iman kalau belum diuji. Jadi ujian itu kalau datang di antara kita harus siap, karena itu ghaib datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian Bapak Ibu, apa yang bisa Mbak Kim sampaikan, mudah-mudahan dalam saat ini benar-benar di dalam suatu majelis ini kita mendapatkan suatu tambahan ilmu Allah yang akhirnya Allah meridhoi kepada ilmunya dititipkan kepada kita semua, yang pada akhir kita bisa menerjemahkan kehidupan ini dengan secara lahir dan batin menuju kepada muamalah yang baik secara lahir dan batin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ada lebihnya bagi sebagai manusia biasa yang fakir, yang doib, yang banyak kesalahan, ya ini wajarlah kami memohon maaf. Tidak ada seorang yang pandai, tidak ada seorang yang mengaku ilmu. Semua itu pada hakikatnya kita tidak punya apa-apa dan tak bisa apa-apa. Bila mana ini benar adalah datangnya hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada kekurangan, ketidakan kesalahan, itu menunjukkan masih kotornya nafsunya bagian pribadi. Demikian, mohon maaf sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu saudaraku sekalian, juga saudara-saudaraku yang di luar sana yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala.
taala. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya